Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sebelum mulai di pelajaran hari ini, satu orang silakan bikin doa. Saya Bu. Ya, sana Misti. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Misti yang telah memberi doa. Kalau begitu, sebelum masuk pembelajaran kita absen dulu ya. Iya Bu. Ibu. Iha, Hadir Bu. Siska, Hadir Bu. Mercy, Hadir Ibu. Nabila, Hadir Ibu. Sela, Hadir Ibu. Rani, Hadir Ibu. Mulyani, Hadir Bu. Disti, Hadir Bu. Nesa, Hadir Ibu. Aika. Masuk. Kenapa? Tidak tahu aku. Oh, berarti apa ya? Oke, kalau gitu kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau ingatkan lagi kalau kemarin kita udah belajar tentang sistem pernapasan. Kalau hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Nah, pada sistem pencernaan ini tujuan pembelajarannya itu ada dua. Yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan fungsi dari organ pencernaan. Bu, Haikal izin masuk. Ya, silakan. Kita lanjutkan ya. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan, yang mana tujuannya itu kalian dapat menyebutkan organ-organ pencernaan. Kemudian udah tahu organ-organnya apa, terus kalian masuk ke fungsinya. Kira-kira apa aja yang kalian ketahui dari organ-organ sistem pencernaan? Mulut Bu. Ya betul, mulut. Terus apa lagi? Rongga Bu. Iya, ronggongan. Terus Lambung. Ya, lambung. Ada lagi? Usus halus. Ya, usus halus. Terus Usus besar. Ya, usus besar. Nah, ternyata kalian udah bisa ya tahu organ-organnya. Kalau fungsinya tahu enggak? Belum. Oke, kalau gitu pada hari ini kita akan lebih menggali lebih dalam terkait organnya dan fungsinya. Jadi sebelum itu Ibu bakal menyajikan gambar yang mana nanti kalian yang bakal mencari informasi dari gambar tersebut. Kalian bebas ya mau cari informasinya dari mana. Baik Bu. Jelas enggak gambarnya? Jelas. Kurang Bu. Kurang nggak? Tulisannya. Ya, jadi sebenarnya ini nih kosongnya, jadi yang ngisi nanti kalian.
benar ya, dari awal tadi apa? Mulut. Ya, ini mulut. Terus ini Kerongkongan. Oke, betul. Terus ini apa? Hati. Ya, hati. Terus ini Lambung. ya, lambung. Terus ini apa nih? Bedu yang kata kalian. Oke, nanti kita cek ya bedu atau bukan. Terus ini Sus besar. ya, kalau ini Sus halus. terus ini Anus. oke, benar nggak ya anus? Rektum. Iya, terus yang paling bawah Anus. ya. Nah, kalian silahkan ibu kasih waktu 10 menit buat cari informasi fungsinya apa ya. Kalian boleh buka buku kalian, silahkan kalian cari. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Ada yang nggak bisa dicari kak? Bisa Ibu. Oke. Nanti ibu tunjuk random ya siapa yang bisa jawab. Jadi silakan cari.
ya. Jadi nanti ibu tanya random. Kalau nggak bisa jawab disuruh apa? Nyanyi. Oke, nggak bisa jawab nyanyi ya. Oke, waktunya habis. Sudah siap? Sudah. Oke, yang pertama, makanan itu masuk ke mulut. Nah, di mulut itu, makanan itu dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh air liur agar mudah ditelan. Kemudian akan masuk ke sini. Apa tadi? Kerongkongan. Apa fungsi kerongkongan lihat? Oke, fungsi kerongkongan yaitu sebagai saluran yang menghubungkan dari mulut ke lambung. Nah, di sini terjadi gerakan peristaltik, yaitu kontraksi otot meremas untuk mendorong makanan turun. Oke. Selanjutnya, setelah makanan melewati kerongkongan akan masuk ke sini. Apa tadi? Lambung. Nah, apa fungsi lambung, Nesa? Untuk memecah makanan dan mencampurkannya dengan zat dan asam. Iya, jadi makanan dipecah di lambung dibantu oleh zat asam. Kemudian lambung dibantu oleh ini apa? Pankreas. Ya, pankreas ya. Nah, di pankreas fungsinya apa, Nabila? Pankreas menghasilkan enzim pencernaan. Fungsinya untuk menghasilkan enzim amilase, enzim lipase, tripsin, dan membantu mencerna karbohidrat, lemak, dan protein. Oke, jadi pankreas ini menghasilkan enzim-enzim yang untuk mencerna apa tadi? Mencerna karbohidrat, Ya, karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian setelah di pankreas, nah akan ke sini. Apa ini? Usus halus. Nah, usus halus ini apa fungsinya, Rani? Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan ibu. Ya, jadi usus halus ini menyerap sebagian nutrisi dari makanan. Kemudian setelah di usus halus ada yang masuk ke hati. Nah, fungsi hati ini apa, Sela? Apa, Sela? Ayo silakan dibantu temannya. Saya Bu, Oke, silakan Haikal. fungsi hati itu memproduksi cairan empedu untuk membantu pencernaan lemak dan menawarkan racun. Ya, jadi di hati ini dia menawarkan racun di hati karena dia menghasilkan empedu ya. Nah, kemudian jadi yang nanti di hati ini bakal dikeluarkan. Kemudian ke sini. Apa ini? Usus besar. Iya, usus besar. Apa fungsi usus besar, Melsi? Fungsi usus besar yaitu menyerap air dari sisa makanan. Iya, jadi di usus besar, jadi menyerap air dari sisa makanan. Kemudian di sini tadi apa? Rektum. Ya, rektum. Apa fungsi rektum, Siska? Fungsi rektum yaitu sebagai penyimpanan, sebagai ruang penyimpanan sementara feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Oke,
Oke, jadi yang bakal dibuang tadi yang sudah nggak dibutuhkan oleh tubuh, maka dia akan disimpan di rektum dalam bentuk feses. Kemudian ini yang terakhir, anus. Ya, apa fungsi anus Mulyani? Anus berfungsi sebagai jalan keluarnya feses dari tubuh. Ya, jadi setelah ditampung di rektum, maka nanti bakal keluar melalui anus. Oke, anak-anak semua sudah bisa ya menjawab dari gambar ini. Tepuk tangan kita semua. Ibu, Ya, tadi kan Sela nggak bisa jawab. Iya. Sela kan hukuman nggak, Bu? ya kira-kira saya ada hukuman nggak tadi? Hukuman Ibu. Oke, kalau gitu silakan saya maju. Ya, silakan Sheila mau nyanyi lagu apa? Cicak-cicak, Ibu. Oke, teman-temannya silakan tepuk tangan ya. Ya, sambil tepuk tangan. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih ya. Oke, tadi udah dengar nyanyian Merdu Sela. Nah, sekarang Ibu, nah dari anak-anak semua ada yang mau ditanyakan enggak? Dari mulut, dari kerongkongan, dari usus, hati, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, anus. Ada yang mau ditanyakan enggak? Kalau nggak ada nanti Ibu nanya. Ibu, Ya. nanya, kan di dekat hati itu ada empedunya. Iya. Fungsi empedu untuk apa, Bu? Nah, tadi sudah disebut oleh Haikal bahwasannya empedu itu menghasilkan detoksi untuk mendeteksi racun. Dimana misalnya dalam makanan yang Esa makan ada gorengan kan, nah itu kan biasanya ada racun-racun yang mungkin nggak bisa diterima oleh tubuh Nesa. Jadi nanti bakal detoksi oleh empedu. Nanti itulah yang nanti dikeluarkan ke usus besar. Nanti itu di feses begitu. Sudah jelas? Sudah, Ibu. Makasih, Ibu. Nah, ada lagi? Bu, mau nanya, kenapa kalau kita cari itu biasanya sistem pencernaan tuh yang umumnya aja kayak cuma dibasuh mulut, kerongkongan, lambung, usus besar dan anus. Kenapa rektum dan pankreas, hati itu jarang dibahas? Ya, sebenarnya di sistem pencernaan itu yang umumnya yang tadi disebutkan oleh Rani itu emang yang sebagai organnya yang umum. Sedangkan kalau kayak hati yang khusus untuk pankreas juga itu sebagai kelenjar pencernaan. Jadi dia kelenjar pencernaan. Begitu. Dia menghasilkan enzim yang membantu dalam proses pencernaan itu sendiri. Bagaimana Rani? Paham, Bu. Oke. Ada lagi? Bu? Oke. Selanjutnya Ibu akan sajikan video pembelajaran. Kalian boleh disimak videonya nanti. Ini videonya benar-benar itu ya agak realistis, jadi kalian mungkin nontonnya agak jijik, tapi ini untuk pengetahuan kalian. Ya Ibu. Pencernaan makanan dimulai di mulut saat Anda menggigitnya. Gigi memecah makanan dan mencampurnya dengan enzim dalam air liur. Setelah makanan masuk ke mulut, air liur mengembangkannya. Gigi dan lidah memecahnya secara mekanis. Enzim dalam air liur yang disebut amylase saliva memecah makanan menjadi pati. Lumurnya pencernaan amylase
kontraksi otot membantu memindahkannya ke perut melalui proses yang disebut peristalsis. Peristalsis adalah kontraksi lambat otot polos di sepanjang dan di sekitar sistem pencernaan. Saat bolus turun melalui kerongkongan, kontraksi ini mendorongnya ke arah perut. Bolus memasuki perut melalui otot seperti cincin yang disebut sphincter esofagus bagian bawah. Sphincter ini rileks sehingga bolus dapat masuk ke perut. Lambung menyimpan makanan untuk sementara. Sel-sel di perut mulai mengeluarkan cairan lambung. Ini termasuk asam klorida yang menjaga pH lambung antara 1,5 hingga 2,0. Lambung memiliki 3 lapisan otot yang mengaduk dan mencampur isinya. Proses ini mengubah makanan menjadi pasta kental yang dikenal sebagai qin. Lambung tidak menyerap banyak nutrisi dari qin ke dalam aliran darah. Qin memasuki usus kecil melalui sphincter pylorus. Usus kecil panjangnya sekitar 6 meter dan menyerap sekitar 90% nutrisi dari makanan ke dalam aliran darah. Ada 3 bagian usus kecil, duodenum, jejunum, dan ileum. Setelah makanan dipecah sepenuhnya, Qin menyerap nutrisi yang masuk ke aliran darah. Hati mencerna makanan dengan memproduksi empedu untuk memecah lemak, membuang racun, dan memecah serta menyimpan beberapa vitamin dan mineral. Pankreas menghasilkan enzim untuk membantu memecah karbohidrat, lemak, dan protein. Kantung empedu menyimpan empedu yang diproduksi oleh hati. Saat dibutuhkan, empedu masuk ke usus kecil tempat ia memecah lemak. Makanan dan nutrisi yang tidak terserap sekarang masuk ke usus besar atau kolon. Bahan tersebut sekarang adalah feses. Usus besar panjangnya sekitar 2 meter. Usus besar terdiri dari 5 bagian. Usus besar, kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoid. Dari usus besar, tubuh menyerap air dan elektrolit. Makanan berjalan perlahan melalui usus besar untuk memungkinkan tubuh menyerap air dan triliunan bakteri usus memecah makanan yang tidak tercerna. Setelah itu, peristelis menggerakkan feses menuju rektum. Saat makanan yang dicerna bergerak ke dalam rektum, saraf di dinding rektum yang dikenal sebagai reseptor regel mendeteksi saat bilik penuh dan merangsang keinginan untuk buang air besar. Semakin lama feses berada di usus besar, semakin banyak air yang diserap tubuh. Hal ini dapat menyebabkan feses kering dan keras, sembelit, dan kemungkinan impaksi. Oleh karena itu, seseorang harus buang air besar sesegera mungkin. Makanan membutuhkan waktu sekitar 30 jam untuk bergerak melalui usus besar. Seluruh proses dari menelan hingga buang air besar memakan waktu sekitar 2 hingga 4 hari. Jika Anda menyukai video ini, Oke. Gimana tadi? Yang di usus besar tadi apa? Feses kan? Gimana tadi? Kalau kalian ngeliat feses tuh geli nggak? Enggak, Ibu. Oh enggak ada salah, mantap. Keren. Boleh satu orang simpulkan dari video yang kalian tonton itu. Nanti Ibu kasih hadiah. Hadiahnya Ibu kasih 3 loh, nggak main-main ini. 3, ayo silakan. 3 ya anak-anak. Ayo silakan. Ya silakan Rizky. Jadi dari video yang kita tonton, sama-sama tadi itu adalah proses atau mekanisme dari sistem pencernaan, dimana dimulai dari mulut mengunyah makanan atau makanan itu dihancurkan oleh gigi dan lidah yang membantunya. Fungsinya untuk memperkecil makanan, biar makanan itu halus dengan bantuan
enzim amilase atau sitalin untuk memecah amilo menjadi pati atau karbohidrat, di mana ada gerakan mekanik dan juga gerakan kimia di mulut. Kemudian makanan tadi yang sudah hancur akan disalurkan, akan menuju ke kerongkongan. Nah, di kerongkongan ini ada gerakan mekanik dan peristaltik, itu kontraksi otot sama limfar, di mana akan mendorong makanan turun ke lambung. Setelah di lambung, makanan akan dicerna dan otot lambung akan berkontraksi, akan mengeluarkan asam lambung untuk membunuh bakteri atau mengubah menjadi pepsin. Terus habis itu makanan itu disalurkan ke usus halus. Nah, di usus halus itu tempat utama pencernaan dan penyerapan sari-sari makanan tadi. Itu dibantu oleh enzim dari pankreas. Setelah itu di usus halus itu masuk ke usus besar. Di mana di usus besar itu dibantu oleh bakteri E. coli untuk menyimpan sisa makanan yang tidak diperlukan lagi di dalam tubuh, tidak diperlukan lagi. Di usus besar dia menyerap air dan garam mineral. Setelah itu masuk ke rektum. Rektum ini tempat penyimpanan feses untuk sementara sebelum disalurkan ke anus. Nah, setelah rektum meregang, rektum meregang akan masuk ke anus. Nanti di anus tuh kalau kita kebelet kita akan mengeluarkan sisa dari makanan itu. Ya, feses. Itu aja, Bu. Oke, gimana teman-teman? Penjelasan dari Disti sudah tepat belum? Sudah, Ibu. Oke. Sesuai janji Ibu, beri aplaus dulu dong. Sesuai janji Ibu, Ibu bakal kasih 3 hadiah ini. Ridho enggak Ibu kasih 3? Ridho enggak? Oke, sama kasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, kalian tadi tuh udah bisa jawab, terus udah nonton video. Sekarang buat menguji pengetahuan anak-anakku ini, Ibu bakal beri tugas individu ya ini. Nanti kita koreksi sama-sama, terus kita sebut nilai kalian masing-masing. Ini. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya beberapa menit? 5 menit cukup. Cukup ya, 5 menit. Jangan kerja sama ya. Nesa jangan lirik-lirik. Nabila jangan lirik-lirik ya. Nesa nyontek dulu. Nesa, Ibu udah peringatkan ya. Tidak ada, Ibu. Kalau ada soal yang tidak jelas, silahkan ditanyakan ya. Ibu mau tanya organ utama itu maksudnya organ apa? Iya. Ibu. Iya.
Jangan mirip punya temannya ya. Waktunya sisa 1 menit ya. Nesa sudah selesai? Belum Ibu. Siska sudah selesai? Ya, tunggu temannya ya. Ika sudah selesai? Sudah Bu. Jangan bisik-bisik ya Siska. Jangan ganggu temannya. Bu, Nesa udah ngomong. Nesa, sudah? Sudah Bu. Nesa sudah? Sudah, Oke, sudah semua ya. Kalau begitu silakan tukar ke temannya, kita koreksi sama-sama. Ayo tukar sama Mulyadi, masa nggak ada yang mau tukaran sama Mulyadi?
Oke. Nomor 1, silakan dibaca Nesa. Satu, apa fungsi utama dari sistem pencernaan pada manusia? Oke, silakan jawab Tiha. Untuk memecah makanan menjadi nutrisi dan menyerap ke aliran darah untuk jadi energi. Sama nggak jawabannya? Sama ya? Sama, Ibu. Oke, kalau betul skornya 25 ya. Ada yang salah? Betul semua ya, keren. Nomor 2, silahkan Nabila. Apa saja komponen utama sistem pencernaan? Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum sama anus. Iya, betul. Selain dari itu, skornya betul ya, itu skornya silahkan 25. Ada yang lain jawabannya? Punya Diski, Bu. Nesa Bu. Apa jawabannya? Nesa ada rektum. Nah, kalau itu skornya 22 ya. Punya Disti? Ada Bu. Oke, keren. Jawabnya ya Nesa. Belajar lagi. Nomor 3, silakan Mulyani. Nomor 3, jelaskan mekanisme pencernaan yang terjadi pada sistem pencernaan. Makanan masuk ke dalam mulut kemudian masuk ke lambung melalui kerongkongan. Setelah masuk ke lambung, makanan dicerna oleh lambung. Kemudian masuk ke usus halus. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi. Kemudian masuk ke usus besar, yaitu terjadi pembentukan feses dan feses disimpan sementara oleh rektum dan dikeluarkan melalui anus. Oke, itu jawabannya sudah lengkap sekali ya. Ada yang kurang nggak? Punya Nesa Bu. Nesa, apa kurangnya? Dia ada pembentukan feses dalam saluran ke Itu skornya fatal banget ya. Itu skornya 15. Bu, mau tanya. Ya. Jadi jawabannya proses pemecahan makanan menjadi nutrisi agar dapat diserap dan melibatkan dua mekanisme mekanik dan kimiawi. Itu 10 ya. Untung aja nggak ibu kasih minus 5. Selanjutnya nomor 4, silakan Mercy. Ibu, langit tidur. Bangun lagi. Kalau dilanjutkan Bu, Ya, silakan. nomor 4, jelaskan kerja lambung secara kimiawi dan mekanik. Jawabannya, mekanik mengunyah oleh gigi dan lidah. Kimiawi dibantu enzim amilase. Betul. Ada yang kebalik nggak? Nesa Bu. Biasa lagi. Itu fatal ya. Jadi tapi nggak ibu kasih minus 5. Berarti kan itu 0. Ibu, jawabannya mekanik mengandalkan konsentrasi otot, kimiawi memanfaatkan rekan lambung. Oh bisa. Tapi 15. Oke, makasih Bu. Oke. Selanjutnya ke usus halus dan usus besar kan? Udah tahu kan pastinya kalian semua? Pasti betul semua kan jawabannya? Usus halus untuk apa? Penyerapan nutrisi, Ya, kalau usus besar? penyerapan air. Ya, betul. Oke, sekarang ibu tanya ya nilainya, silakan disebut teman-temannya. Hitung dulu. Totalkan semuanya, ditambah semuanya. Kemudian lembar yang usus halus usus besar ini skornya masing-masing. Kalau usus halus 50, usus besar 50, jadi 100 kalau betul. Sudah ya. Yang pertama Tiha berapa? 95. Siska 100 Bu. 100, keren sekali. Disti berapa? 100 Bu. 100, keren.
Berarti yang betul berapa? 50 Ibu. 50 ya. Belajar lagi ya Desa. Punya Mulyani? 75 Ya 75 nggak apa-apa ya Mulyani. Belajar lagi lebih giat. Punya Melsi? 100 Ibu. Wah keren. Punya Nabila? 50 Bu. Nabila 50. Belajar lagi ya Nabila. Kalau ada yang susah nanti tanya ibu. Sela berapa? 45 Ibu. 45. Masa Reza koreksi double-double Ibu? Bukan Nesa lah yang koreksi tuh. Disti tadi Bu koreksinya. Oh iya. Rani? Punya Rani 95. Wah, oke. Nah buat yang di bawah 60 ibu kasih PR ya khusus. Jadi nanti ibu kirim, kalian kumpulkan di Google Drive. Oke. Baik, Ibu. Ibu rasa sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi anak-anak semua. Sebelum itu silahkan satu orang mimpin doa. Saya Bu, Ya silakan. sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rani. Baik, ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.